Shalom, selamat pagi. Happy New Year, 新年快乐. Kongsi. Masih banyak lagi yang belum datang ini, tapi kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sebelum memulai ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat nafas baru yang Kau berikan bagi kami buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih karena menghantar kami dengan selamat di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu, mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hadirlah di tempat ini Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah ada suasana surga terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah di tempat ini Tuhan Yesus ada mengalir sukacita-Mu yang datang dari surga Tuhan. Kami berdoa supaya mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman saudara kami dan tetamu yang akan datang buat hari ini Tuhan Yesus. Engkau juga yang melindungi mereka, menghantarkan mereka sampai dekat di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menutup bungkus Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan Yesus dengan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau lindungi tempat ini Tuhan Yesus, pagari Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan Yesus dan hal-hal yang merugikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau, nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus, Engkau bertata di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Mari kita nyanyikan pujian kita. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di sini. Ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita nyanyikan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.上帝恩惠与我同在，我才能坚持走到今天。你的诺言让我灵魂安慰，你是我生命中的福分。我敬拜我举双手赞美你，唯有你是我奇妙
oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Hanya karena kebaikannya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah, kami mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagi. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan sungguh baik, percaya pada Yesus. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Percaya pada Yesus, sungguh baik percaya pada Yesus. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sungguh baik percaya pada Yesus. Mari ulang lagi, sungguh baik. Sungguh baik percaya pada Yesus. Sungguh baik percaya pada Yesus. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sungguh baik percaya pada Yesus. Yesus sungguh, Yesus sungguh baik. Ku memuji-Mu, oh Yesusku, Kau sungguh baik. Kau angkat bebanku, membuatku tertawa. Oh Yesusku, Kau sungguh baik. Mari kita nyanyikan dalam Mandarin. 来信耶稣真真好，真真好，真真好，来信耶稣真真好。我走一走，二走三走四走五走，整个礼拜真真好，来信耶稣真真。真真好，来信耶稣，真真好，来信耶稣，真真好，真真好，来信耶稣，真真好。我走一走，二走三走四走五走
nyanyikan. Sungguh baik percaya Yesus. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari kita bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 一起歌颂赞美，都归我主我的神。你是配得颂颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命。哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哦，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！Mari kita nyanyikan dari awal lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya.赞美主，哈利路亚！来，我们唱赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Sekali lagi kita nyanyikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari semua jemaat silakan duduk. Kita sangat bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Dia membawa kita melewati 1 tahun 2022 sehingga kita tiba di tahun yang baru 2023. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Hendaklah kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kebaikan-Nya. Haleluya.
Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kami bersyukur kepadamu. Mari kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 你是真实真诚，荣耀体爱天赋，你的爱何等伟大，你恢复我的生命，你是我的盼望，生命全在于你。主啊，我何等感恩，你拯救我的生命，我用什么能以回报？你往前行驶的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么和你回报？Mandarin。来敬拜你，耶稣。我向你。Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas, ya Tuhan? Dengan apakah segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu
sejenak untuk mengucapkan syukur buat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dan kemurahan-Nya membawa kita ke tahun yang baru 2023 dengan harapan baru, dengan kekuatan baru, dengan visi yang baru. Mari ucapkan syukur pada Tuhan pada saat ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik Tuhan Yesus. Karena Engkau baik Tuhan. Oh, we thank you Lord. We give you thanks. We give you thanks right now. For you are good. You are faithful. Never leave us nor forsake us. We thank you Lord. You are good. You are good Father. Kau Allah yang baik, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur padamu. Terpujilah namamu. Kami tahu kau menyertai kami. Kau takkan pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh Yesus itu janjimu. Dengan apa kami balas Tuhan? Hanya sembah dan syukur kami. Kami naikkan padamu Yesus. Oh, boleh dengan lembut kita nyanyikan lagi refrain ini, chorus ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mengucap syukur selamanya bagimu ya Tuhan. Selamanya Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya. Selamanya. Segala puji bagi Allah kami yang hidup dan luar biasa, Kau mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dahsyat dan ajaib Tuhan yang berkuasa bagi kami. Dan kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Kongsi Pacoy. Amin. Sudah dapat banyak berkat? Ya, halus amin. Amin. Puji Tuhan. Banyak berkat. Haleluya. Mari kita saudara yang kekasih dalam Yesus, kita
Sebelum kita merayakan Chinese New Year ini dengan luar biasa, bersyukur kita karena masih ada kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik apapun segala sesuatu. Amin. Kita tahu bahwa dunia ini sedang dalam keadaan yang tidak menentu, tapi percayalah saudara, Tuhan itu baik. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang 27. Semua Kejadian pasal 27 ya. Hari ini berkaitan dengan apa yang Anda rayakan hari ini ya. Kita bicara tentang keluar biasaan daripada Tuhan yang selalu bekerja bagi saya dan saudara. Kejadian pasal 27 ayat 28 29 ya, kita tahu cerita perikop ini. Tapi saya baca dari firman Tuhan dari ya ayat 28 29 ya, saya baca untuk kita. Dari Kejadian pasal 27 ayat 28 29, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa memberkati engkau, diberkatilah dia. Ada sukacita? Nah saudara, ini saya bawa ini kepada hubungan kita pada hari ini karena dalam tradisi budaya Chinese New Year bahwa selalu doa adalah kalau istilah orang Chinese itu ada 6 heavens, 7 heavens, so many heavens ya. Tapi selalu saya lihat tidak ada heavens ya kan gitu. Tapi apa yang saya lihat di sini saudaraku, kita bicara tentang berkat yang melimpah, anugerah yang besar, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Nah, kita tahu cerita ini saudara. Cerita ini tentang cerita dua orang yang tentang Yakub dan Esau. Ya, saudara tahu cerita itu kan, Yakub dan Esau. Yakub itu waktu itu Ishak sudah tua dan ia waktu meninggalnya itu dia ingin ataupun masa tuanya dia ingin menikmati sesuatu yang baik dari anak-anaknya. Dia mungkin ingin mendapatkan khususnya dari Esau. Jadi kalau orang Batak juga ada pemahaman itu namanya menyulangi ya. Jadi istri saya ini pernah tapi saya tak ada waktu itu ya, menyulangi nenek saya waktu itu. Pada waktu itu dia suap, istilah menyuapi karena jadi saya dan Joshua waktu itu saya bawa itu untuk bapak saya. Jadi saya menyuap. Jadi mungkin itu tradisi yang baik dalam budaya kita untuk menghormati. Tapi jangan cuma menghormati pada waktu mau matinya kan gitu aja ya. Tetapi kita belajar untuk menghormati pada waktu dia masih ada. Karena waktu dia sudah tidak ada, kita tidak bisa lagi menikmati dengan luar biasa. Jadi memberkati ya, artinya menghormati. Jadi biasanya yang pada waktu itu mereka selalu minta maaf atau apa segala macam, itu yang saya kira baik daripada buka tahun ya. Dia berkata, dia biasa juga sambil tukar baju ya kan? Dipakai baju yang cantik dan segala macam. Tapi kalau orang Toraja dia yang sudah mati dibajui kan gitu kan. Jadi yang sudah mati diganti baju. Tapi jadi kita jangan sudah nanti mati. Itu apa kalau sudah mati nanti saya tukar baju pun tak ada gunanya kan gitu saudara. Ya, jadi itu adalah tradisi yang salah. Jadi tapi tidak apa. Jadi kalau orang Batak dia bisa bicara tentang menyulangi ataupun menyuapi orang tua dan di situ diganti, dibeli baju baru, diberikan segala yang baik. Kalau ada emas dikasih, kalau ada berlian yang punya dikasih. Jadi dipasang dia seperti waktu itu dia betul-betul bintang film ya. Nah, jadi saudara yang kekasih itu adalah tradisi budaya orang Batak. Nah, kemudian orang Cina itu karena tradisi ini yang disebut sebagai Chinese New Year itu kan juga menghormati orang tua kan? Ya kan, ada unsur menghormati orang tua, di mana makanya banyak ape-ape atau dia sudah stres karena apa? Saya lihat itu karena ada satu tempat saya dia bilang, saya mau tapi gimana loh, tak ada orang. Karena dilihatnya ketika ada orang tua ngasih angpau, dia bilang anaknya ngasih angpau. Jadi bahkan di
ada di YouTube saudara lihat ketika dia hanya ada satu cerita yang saya lihat dia kasih angpau itu hanya tulisan saja. Lepas itu dikasih angpau, pikir orang tua ini sudah banyak mungkin uang kan, tahu dibukanya semua adalah angpau. Lepas itu waktu dia apa juga dikasihnya lagi tulisan-tulisan hanya berbentuk tulisan. Nah jadi saudara apa artinya? Satu dalam budaya itu sebenarnya ada satu menghormati orang tua. Tetapi menghormati orang tua sampai kepada seperti tadi orang Toraja atau orang Cina yang membuat seolah-olah kalau sudah mati itu pun harus dihormati. Itu mungkin sudah tidak perlu lagi lah karena dia sudah mati. Maka selama hiduplah yang boleh kita beri dia ruang waktu untuk kita bisa memberkati. Nah kembali kita kejadian pada Esau dan Yakub ini. Nah apakah sebenarnya yang message yang sampaikan di sini adalah bahwa di sini kita lihat ada Esau yang punya hak kesulungan. Dan Yakub yang anak kedua. Jadi setelah tradisi bahwa anak sulung itu akan mewarisi segala apa yang biasanya hikmat, pengetahuan dan juga wibawa bapaknya atau orang tuanya kepada anaknya. Tetapi saudara apa yang terjadi kalau saya hari ini tidak bicara tentang apakah itu segala semacam bentuk penipuan dan apa segala macam, tapi itulah cara Tuhan. Yaitu yang saya lihat adalah Esau tidak menghargai segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Dia tak menghormati, tidak menghargai, tahu menghargai ya. Jadi kesempatan segala bentuk yang kita ada kita tak hargai sedikit pun. Nah, dibandingkan dengan Yakub, karena Yakub tahu bahwa dia tidak akan mendapat warisan dari semua ataupun tidak akan mendapat bagian yang terbaik dari orang tuanya. Maka apa yang dilakukannya? Dalam hal ini saya bicara tentang kerja keras, usaha. Yang saya lihat di situ adalah bagaimana Yakub berusaha mendapatkan segala berkat yang akan diperolehnya dari orang tuanya dengan cara apapun. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa itu adalah sebuah cara yang tidak etis dan tidak betul. Tapi apa yang saya lihat dari usaha Yakub adalah dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Kalau seandainya saudara, itulah yang di Alkitab juga katakan begini. Jika engkau, misalnya ada Yesus berkata, jika kamu sedang bermasalah dengan seseorang, itu dalam Matius, apakah engkau tidak minta damai dulu daripada kamu pergi ke mahkamah dan akhirnya kamu masuk ke penjara, kan begitu kan? Ada itu Matius. Lebih baik dulu kamu berdamai sehingga kamu tidak sampai kepada penjara. Kan lebih baik berdamai dulu. Daripada kita masuk pengadilan tetapi akhirnya kita masuk penjara. Ketika kamu kesalahan maka berdamai dulu sebelum kamu masuk di dalam Matius itu ya. Nah jadi artinya apa? Inilah juga yang dipakai oleh banyak cerita orang bahwa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah kita bicara tentang mamon dan juga apa yang diceritakan oleh Tuhan. Artinya apa saudaraku? Yang cerita mamon itu juga kan kita lihat bagaimana mamon itu ketika seseorang yang sedang tahu bahwa dia akan berhenti bekerja, tetapi dia kemudian tahu bahwa utang daripada bosnya itu sebagai yang mengutangi itu piutangnya itu masih ada, sehingga dia berpikir kalau saya dikeluarkan hari ini maka aku tidak dapat apa-apa. Gaji saya sudah sedikit, tapi kemudian nanti kalau saya sudah berhenti maka tidak. Maka akhirnya apa? Sebelum dia berhenti maka dibuat satu, ya itu dalam artinya apa? Dibuatlah satu perjanjian baru ya. Sehingga kepada orang-orang yang berutang itu dikatakan berapa utangmu? 100 dinar. Maka tulislah 50 dinar. Nah jadi apa maksudnya? Bukan dia ambil 50 dinar itu. Sebenarnya dia bukan ambil 50 dinar. Jadi kalau dia kasih kepada orang berapa utangmu? 100 dinar, maka tuliskan 50 dinar. Dia tidak ambil 50, itu korupsi namanya. Lain ya, maaf saja. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba yang jahat itu dalam kategorinya itu adalah ketika dia sudah keluar dari pekerjaan itu, dia masih ada relasi dan hubungan dengan orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya tidak bicara yang lain, itu karena kita bicara teologi nanti. Tapi yang sangat saya tekankan di sini adalah bagaimana dia berusaha untuk melakukan segala yang baik demi apa yang kehidupannya. Nah, saya pikir kita saudara, dan itu adalah sesuatu yang normal. Bahwa kita semua ingin menjadi yang lebih baik dari hari ini. Dan itu adalah harapan dan doa. Di 2023 juga di harapan di Chinese New Year ini bahwa kita ingin melihat bahwa itu adalah harapan kita. Amin. Silakan duduk, jangan berdiri ya.
Luar biasa ini. Kesepian manusia di dunia ini banyak, saudara. Haleluya, amin. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, apa yang saya katakan di sini? Nah, maka kalau kita lihat di cerita itu, maka Yakub berusaha melakukan yang terbaik sehingga ketika dia mendengar kata dari bapaknya bahwa pesan kepada Esau, aku ingin makan hasil buruanmu, maka saudaraku waktu itu ibunya itu siapa namanya? Itu adalah Rachel, siapa? Rebecca. Oke, Rebecca itu kemudian dia bilang kepada ini dalam keluarga bahaya di ini ya. Karena dalam konteks keluarga ada anak emas, ada anak perak, ada anak sayang, ada anak kurang sayang. Ini bahaya ya. Tapi saya katakan pada saudara, di situ akhirnya ibunya berkata bahwa bapakmu sedang buat begini, maka kamu lakukanlah yang terbaik. Karena berkat itu ya akan jatuh ke tangan Esau. Maka apa yang terjadi kita lihat ceritanya dan kemudian saudara itu prosesnya itu luar biasa. Tapi ketika Ishak berpikir bahwa makanya dikatakan suara seperti suara Yakub tapi badan seperti badannya Esau. Nah jadi ini yang kita sebut Yakub sedang menipu. Tetapi ingat juga akhirnya kita tahu bahwa Yakub juga ditipu oleh mertuanya kan gitu kan. Ya kan? Jadi si Laban menipu Yakub kan gitu kan. Kan gitu, si Laban kan gitu kan. jadi memang jago-jagonya Yakub si Laban juga yang. Nah jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, akhirnya apa yang terjadi? Bahwa kemudian saudaraku itu nanti kita cerita. Karena jadi sebab akibat tetap ada. Walaupun saudara mau apa, tetapi apa yang sangat penting yang diharapkan oleh Esau di sini adalah dia ingin mendapatkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Tadi saya bilang Esau sebenarnya bukan karena dia tertipu. Sebenarnya karena awal daripada perjuangannya atau keadaannya adalah Esau tidak menghargai segala kesempatan yang ada. Saudara kadang-kadang ada orang berkata, ada satu cerita begini saudara. Ada satu teman saya, dia cerita kepada satu orang. Ini begini saudara. Dia bilang begini, oh saya mau jual ini. Di Jakarta dia berkata, oh saya mau, dia cerita-cerita kepada temannya. Ini teman saudara, teman sekali. Jadi dia bilang, oh aku nanti di sini ya, aku buat ini ruko, kedai, saya akan jual ini. Tapi karena dia nunda, jadi rupanya teman yang tadi menerima atau berbicara itu kepadanya, tiba-tiba dia langsung bertindak saudara. Lantas satu ketika dia, ini cerita ini akhirnya kawan ini kurang harmonis jadinya. Karena kemudian dia bilangnya, kemudian dia tidak ngomong kepada temannya bahwa dia sudah buka kedai itu. Nah satu ketika dia sudah ingin merencanakan lagi, tapi dia lihat temannya kok jualan apa, ditanya kamu jualan apa, di mana. Tahu-tahu dia tak kasih tahu, hanya ada bisnis kecil-kecilan. Satu ketika dia pergi ke mall itu, dia menemukan bahwa saudara yang tadi yang ngomong idenya tadi, ngerti maksudnya? Ide yang dia sampaikan itu sudah diambil orang dan sudah dilakukan oleh orang lain. Itu yang maksud saya kesempatan, makanya saudaraku dalam istilah bisnis itu bertindak itu sangat penting. Amin. Ya, bertindak untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak teori, tapi kita tak bertindak. Kita ada ide, angan-angan, seperti itu juga di Bersagi. Hari itu ketika ada orang yang meninggal itu, dia juga begitu. Dia juga sakit hati jadinya. Karena dia sudah punya rencana food court di satu tempat, dan dia sudah mau, dia lihat di Malaysia juga banyak itu food court bagaimana. Jadi saya sudah cerita juga bagaimana, tahu sudah apa yang terjadi. Orang yang tadi menangkap dan bertindak itu lebih cepat maju dan berkembang. Haleluya. Paham maksud saya di situ? Paham maksudnya? Jadi kalau Anda doakan pun diberkati. Tapi kalau Anda tak bertindak, itu bisa akhirnya hanya sebuah satu teori dan filosofi. Tetapi tidak menjadi sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Saya harap saudara menangkap ini. Kadang-kadang dalam Tuhan kita seperti itu. Kita seringkali terlalu banyak kita mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tapi sebenarnya apa masalahnya mengapa kita jadi degil dan menjadi stubborn ya? Karena kita seringkali bukan bertindak. Kita terlalu banyak bertanya, benarkah, betulkah, iyakah,
Bolehkah? Macam-macam ada terjadi sehingga saudara akhirnya ketika orang sudah melaju dengan cepat, kita masih tetap dalam konsep, dalam pengertian, dalam teori. Jadi saya harap saudara pada hari ini, saudara-saudara yang ya saudara-saudara yang keluarga kita yang orang Chinese dan bagaimana cara untuk seperti itu. Kita mengerti bahwa ada kalanya the timing Tuhan, itu remanya Tuhan, waktunya Tuhan. Saudara, itu sangat penting bagi saya bertindak. Nah saudara, kita tahu bahwa rema Tuhan itu, waktu Tuhan itu sangat luar biasa ya. Ketika itu rema ya, kalau saudara lihat bagaimana Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Nah itu adalah juga bicara tentang waktunya Tuhan. Dalam banyak Alkitab kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat, yang benar. Ketika Anda bertindak dan percaya, maka mujizat itu ada. Saudara yang kekasih dalam Yesus, ada satu, kita tahu bagaimana Naaman. Naaman itu mengerti tentang seorang nabi di Israel itu. Ada seorang perempuan yang waktu itu kita panggil namanya pembantu. Yang dijadikan pembantu oleh Naaman. Kemudian waktu dia sedang mencoba dengan segala cara untuk mendapatkan kesehatan, mujizat atau bagaimana mendapatkan kesehatan bagi tubuhnya. Tiba-tiba si perempuan yang pembantunya yang tertawan di dalam itu berkata bahwa di Israel ada nabi. Ada nabi yang akan bisa menyembuhkan. Dan kita singkat cerita apa yang terjadi, maka Naaman pergi ke Israel dan menemukan nabi itu yang namanya Elisa. Tetapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu Elisa hanya berkata bahwa kamu harus mandi 7 kali masuk ke dalam sungai Yordan ini. Nah Naaman berpikir ini alangkah bodohnya, karena apa saudara? Sungai di Efrat itu lebih besar, lebih jernih, lebih hebat dari sungai Yordan. Dan dibilang kalau hanya untuk itu kamu suruh saya masuk ke sini. Sementara sungai di tempat saya lebih hebat, lebih dahsyat, lebih bersih. Saya pikir ini kebodohan. Tapi kadang-kadang itulah yang disebut waktu Tuhan, timingnya Tuhan. Kita anggap tidak masuk akal. Tapi ketika kita taat, turut dan tunduk, maka ada mujizat yang terjadi di situ. Akhirnya apa? Setelah 7 kali mungkin dia berkali-kali itu dia stres dan mungkin mendongkol hatinya dan marah. Tetapi pada waktu ke-7 kali dia mulai merasakan ada jamahan dan kuasa Tuhan. Saudara, artinya apa? Seringkali seperti yang saya tadi, si Esau menyanyiakan kesempatan yang luar biasa dan tidak menghargainya. Tetapi Naaman juga, saudaraku, mungkin dengan perasaan yang tidak setuju, dengan hati yang tidak gembira. Tapi dia melakukan itu, tetapi kemudian dia taat dan tunduk. Coba seandainya Naaman pada waktu itu, dia tidak sampai 7 kali. Maka dia tidak akan pernah melihat mujizat itu. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu saya dan saudara. Tetapi itu adalah waktu Tuhan yang luar biasa. Nah jadi saudara, Esau tidak, berapa banyak kita seringkali tidak menghargai kesempatan itu. Sehingga pada saat tertentu, pada momen tertentu kita menjadi kecewa dan putus asa. Dan kita berkata, alangkah bodohnya saya. Betapa bodohnya saya karena waktu-waktu sedemikian itu saya tidak mengambil keputusan yang tepat. Saudara, ada banyak hal yang mungkin dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam semua apa. Kita seringkali begitu ada satu perasaan betapa bodohnya saya. Karena saya tidak mengambil momen itu untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu itu. Saya ulangi kembali. Jadi saya bawa di sini adalah sebelum saya masuk ke dalam apa yang diucapkan berkat oleh Isa ini. Yaitu Esau tidak menghargai setiap kesempatan. Saya harap saudara menghargai bahwa momen-momen begini itu penting saudara. Ya, bukan kita boleh berusaha kapan kita datang ke gereja, betul ya? Tidak ada kita bisa, tetapi ketika kita masih ada kesempatan, saudara harus lakukan yang terbaik. Itu sebabnya saya tidak mau sia-sia. Kalau saya datang ke satu tempat, ke gereja, kemanapun, saya tahu itu kalau memang Tuhan kehendaki terjadi dan saya akan berkata bahwa saya tidak mau sia-sia. Karena saya harus jadi berkat. Nah, saudara, saya kata saudara begini, semalam saya ada satu itu online ya. Jadi padahal itu mereka sudah, karena begini saudara, karena biasanya saya bukan pendeta yang bukan pendeta yang diharapkan. Jadi tetapi pendeta yang diharapkan itu tiba-tiba tidak boleh live online karena dia sibuk. Jadi dia hanya bisa lihat tapi tidak boleh membuat kata-kata karena dia sesuatu. Tapi saya lambat, karena saya lambat itu sebenarnya maksud saya lambat itu karena ada terlambat lah karena
tertidur begitu. Tapi kemudian saya masuk, nah kemudian ada satu kumpulan, misalnya dalam online itu, tapi tidak ada pendeta pada waktu itu. Jadi padahal tadi saya sudah berpikir, Tuhan masuk kah? Tidak masuk. Tapi kemudian saya berkata, oh sudah, saya hanya percaya bahwa Tuhan punya kehendak, saya masuk. Dan kemudian ketika saya masuk, saya diminta doa dan kemudian apa yang terjadi, karena mereka banyak beban, pergumulan. Jadi saya akhirnya berdoa. Nah saudara yang kekasih dalam Yesus, jadi saya setelah selesai, baru saya mikir, inilah yang disebut sebagai ketaatan kepada Tuhan di dalam waktu Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir sepele, kan begitu kan. Menganggap enteng, menggampangkan sesuatu, menganggap biasa. Nah Alkitab berkata jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap ataupun biasa-biasa. Karena Tuhan sedang berbicara. Saudara perhatikan kalau Tuhan sedang berbicara. Itu adalah mujizat, kuasa, kesembuhan, pertolongan. Amin. Makanya saudara saya katakan saudara. Kalau sedang baca firman, saudara Anda tahu bahwa firman itu akan menyembuhkan, memulihkan, meneguhkan saudara. Maka saya selalu katakan mari saudaraku belajar firman dan dengarkan firman dengan benar. Karena firman itu berkuasa. Ketika Anda terima firman itu, ia akan mengubah hidupmu. Dan akan melakukan mujizat bagi saudara. Ada orang berkata, satu ketika dia berkata, saya tahu Tuhan, kadang-kadang saya tidak sadar. Ketika saya melihat masalah, mengeluh. Tetapi sebenarnya Tuhan selalu menolong saya. Baru setelah sadar, baru saya tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang memimpin saya dalam segala perkara. Nah, jadi kelemahan Esau saudaraku. Di dalam dunia ini juga kita lihat. Di dalam dunia kita ini, apa yang membedakan orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses? Ya, Alkitab sangat jelas berkata, belajarlah kepada semut. Karena semut itu rajin kan begitu kan. Nah karena apa? Rupanya ada yang membedakan kita. Saya lihat ada teman, orang yang berpendidikan, sekolah yang sama, pendidikan yang sama, latar belakang yang sama. Tapi kenapa ada orang yang lain itu sukses dan ada yang tidak sukses? Karena apa? Ini soal pertama, relasi bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah kadang-kadang ada potensi diri kita, talenta diri kita abaikan. Sebab kita pikir kita ini tidak siapa-siapa. Setan berusaha menghancurkan integriti saudara, kepercayaan diri saudara. Ingat itu, setan berusaha merusak sistem yang ada dalam diri saya yang sudah diciptakan Tuhan. Tahu ya? Tuhan sudah menciptakan sistem dalam pikiran kita sesuai dengan firman-Nya bahwa janjinya itu benar dan luar biasa. Tetapi kadang-kadang setan datang mengacau dan merusak sehingga kita itu tidak confident, kita tidak yakin pada diri dan kita tidak percaya kepada diri kekuatan kita. Ya saudara, kita tidak percaya kepada potensi yang kita hadapi dan ada. Akhirnya kita merasa bahwa lemah dan kita lalai dan kita gampangkan. Lantas kita berkata, oke, saya bukan siapa-siapa. Saya katakan saudara, bertahun-tahun ada banyak orang bergumul dalam hal ini. Bukan saja saudara, tapi saya. Saya pun berpikir kalau seandainya dari dulu saya belajar mentaati Tuhan dan belajar. Karena saya adalah masalah orang yang menurut saya baik. Padahal tentu belum baik kan. Betul tak maksudnya? Saya merasa saya low profile. Low profile itu artinya bagaimana? Low profile itu, saya low profile. Jadi kalau ada potensi-potensi kesempatan sebenarnya orang mengharapkan saya. Tapi kemudian saya suruh orang lain. Majulah, tak apalah, saya di belakang. Tapi satu ketika Tuhan memakai orang lain, kemudian saya menjadi rasa kok begitu kan. Nah satu ketika begini saudara, termasuk karunia, ini saya harap saudara mengerti sebagai anak Tuhan. Ingat karunia Roh Kudus itu bukan milik saudara. Karunia Roh Kudus itu diberikan Tuhan sama dengan talenta. Saudara, bertahun-tahun saya tidak menghargai talenta. Tidak menghargai potensi dalam diri saya. Makanya Alkitab berkata, kalau kita lihat kembali kejadian bagaimana Esau pada akhirnya. Tahu bagaimana Esau pada akhirnya? Dia menangis, mencucurkan air mata. Tapi pacar sudah ketinggalan kereta. Ya. Dia menangis dan berkata, Bapak tolonglah berikan. Tapi bapaknya bilang, yang terbaik sudah diberikan kepada adikmu. Dari mana kita tahu dia melalaikan pertama? Karena waktu dia menjual hak kesulungan itu kan.
Sebab hak kesulungan itu adalah sesuatu nilai yang sebenarnya dia bawa dan terima sebagai hak orang sulung. Tapi dia tidak menghargainya. Oleh karena nafsu, oleh karena keinginannya, dia akhirnya meletakkan potensi dirinya, hak kesulungannya hanya sekedar untuk memuaskan kehidupannya sesaat. Ya, ada banyak orang yang mengalami kejatuhan hanya karena sesaat. Ada hamba Tuhan jatuh karena pada waktu, kita bukan berdoa mereka jatuh, tetapi pada waktu itu dia terjebak kepada satu, maaf kata, dia berjumpa dengan perempuan pelacur. Perempuan pelacur itu jumpa hanya setengah jam. Tetapi kemudian akhirnya membawa kehancuran kepada seluruh keluarga rumah tangga. Daud itu cuma ketika bertemu melihat Batseba itu tidak melebihi 1 hari, saudara. Tetapi akhir daripada segala perjalanan Daud, kita tahu bagaimana memang Daudnya diselamatkan, keturunannya tetap, sukunya tetap, tetapi keluarganya hancur dan keluarganya hancur hanya karena sesaat. Waktu pilihan-pilihan keputusan yang salah. Saudara, Esau merendahkan hak kesulungan, talenta, nilai, integritas dirinya. Dan dia lupa bahwa dia seorang yang diberkati Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang seringkali lupa bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan saudara, Anda itu sangat luar biasa dan diberkati Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, hari ini Anda tidak ada. Karena apa? Sebab Tuhan berkata, siapa? Bukan aku, bukan kamu yang memilih aku. Itu yang kita lihat. Tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bukan Anda yang menemukan siapa Tuhan yang Anda mau. Anda tidak berusaha mencari Tuhan yang mana yang Anda kehendaki. Tapi Tuhan sendiri memanggil dan memilih saudara untuk menjadi miliknya dan kepunyaannya di dalam hidupnya. Saudara, ketika Tuhan memilih saudara, maka Anda telah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan menjadi pemilik kemuliaan Allah yang luar biasa. Tetapi banyak orang menggadaikannya dan merendahkannya dan tidak menghargainya. Jadi saudara, karena keputusan sesaat, tidak menghargai. Dan akhirnya Esau menangis. Kita hari ini saudara, makanya seringkali banyak orang mengeluh, menyesali. Dan melakukan, berkata betapa bodohnya, begini-begini, kelalaian. Ada cerita yang begitu luar biasa. Kelalaian yang terjadi. Akhirnya dia kehilangan banyak hal. Saya bilang saudara, ini kita ada satu beban ya. Ada orang yang sedang karena kelalaian, karena kebodohan, karena ketidakpahaman. Saudara akhirnya memiliki sebuah hal yang begitu berat. Alkitab pernah berkata begini saudara. Di dalam Alkitab ketika saudara bagikan ketika Yosua berperang. Tapi Musa itu di atas gunung Hor, itu waktu itu yang siapa yang mengangkat tangannya, Ben dan Hur itu. Horeb itu. Nah ketika dia turun tangan, terjadi kelemahan, kekalahan. Ketika dia naik, terjadi kemenangan. Saudara, ketika Anda putus asa, ketika Anda kecewa, saudara pikir itu baik. Saya ulangi kembali. Saya secara pribadi, kalau saya sudah down, banyak masalah datang. Waktu saya mulai give up, banyak masalah datang. Minta maaf, itu yang saya. Ketika saya mulai putus asa, ketika saya ucapkan Tuhan sudahlah. Tetapi nyata apa? Banyak masalah. Nah rupanya saudara, ini adalah satu roh yang perlu Anda patahkan. Makanya selalu katakan semangat. Kita kadang-kadang putus asa, kita mau give up. Kita mau kata, aduh udahlah capek kali, letih kali lah. Tapi saudara tahu, ibarat air ketika Anda jebol dari apa itu, maka air akan melanda. Paham maksudnya? Masalah akan menekan saudara. Dan saudara itulah yang terjadi. Makanya saya selalu katakan pada saya dan saudara, mari jangan putus asa saudara. Jangan give up, jangan kecewa. Waktu kita kecewa, rupanya di situ persoalan datang tiba-tiba. Lantas kita langsung tak mampu lagi menghadapinya. Lantas kita berkata, Tuhan kenapa? Ini benar saudara. Saya harap saudara mengerti. Waktu kita berapa banyak, mungkin Anda telusuri. Waktu Anda putus asa, misalnya ambil keputusan yang salah. Waktu itu kita, aduh sudahlah.
Saya sudah pernah berkata kepada saudara, ini saya bukan saudara. Jangan nanti saudara pikir apa. Dulu kan waktu saya masih muda itu saya begini. Jadi saya ini kan orang rajin ke gereja. Saya rajin ke gereja selalu apa. Tapi saya mau uji orang saudara. Uji orang. Nah ini bahayanya di sini. Uji saya ke jemaat ini. Kalau saya tak ke gereja satu kali, apa orang peduli dengan saya? Jadi saudara, saya tak ke gereja. Kemudian apa yang terjadi? Nggak ada yang nanya saya kemana. Rupanya saya sakit hati karena tadi itu apanya. Tiba-tiba, udah, rupanya orang gereja ini begini ya. Waktu saya tak datang langsung tak tanya apa-apa. Padahal ditengoknya saya setiap hari, setiap minggu itu ada di gereja. Nah karena itu kepahitannya akhirnya 2 hari, akhirnya sampai berapa? 1 tahun bahkan tak ke gereja sudah. Kenapa? Hanya karena kecewa. Hanya karena putus asa. Hanya karena, jadi kadang-kadang ada orang berkata, ada banyak masalah, aku gak mau berdoa. Aku gak mau baca Alkitab karena ada masalah. Saya bilang sama saudara, setan sedang mengerjai saudara. Dan dia ketika Anda buka pintu kepada masalah, maka muncul masalah itu melanda bagaikan air yang mendesak. Dan akhirnya Anda tahan lagi menghadapinya. Saya harap saudara mengerti dalam hal ini. Nah, jadi saudara, Esau tidak menghargai. Karena mungkin dia merasa bahwa menyesali tentang apa yang ada dalam diri. Atau tidak, dia ada satu sifat yang salah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Yakob, dia tahu posisinya. Dia bukan orang yang akan memperoleh privilege yang baik. Nah, makanya saudara, kalau saudara lihat orang-orang yang sukses rata-rata. Mereka kebanyakan karena mereka tahu mereka tidak ada kesempatan untuk berhasil. Betul gak? Paham maksudnya? Ketika mereka tahu bahwa potensi mereka atau keadaan mereka tidak membuat. Nah ini yang kadang-kadang saya bilang kepada kita ini di sini kita belajar lah. Saya hari Rabu saya bilang bagaimana orang-orang Chinese itu datang ke Asia Tenggara ini dan kepada Indonesia. Dulu mereka pikirkan mereka pendatang. Mereka tidak punya, saya pernah cerita Pak Thomas ini tentang orang kaya itu Lim Sholong itu. Kalau kita lihat cerita itu bagaimana dia jual minyak goreng ya kan. Jual minyak goreng dulu bagaimana. Nah tetapi karena dia di kota, saudara dia tahu dia tidak punya ladang, dia tidak punya warisan, dia tidak punya tempat untuk misalnya pejabat, pegawai, kerajaan tak boleh ada. Jadi apa dia lakukan? Dia hanya pedagang. Kemudian dia jual minyak, apa yang boleh dijual? Minyak goreng lah. Nah minyak goreng diproses dengan luar biasa, tetapi sebuah kehidupan yang berproses, ingat itu. Sebuah kehidupan yang selalu berproses, ingat. Makanya tinggallah dalam proses Tuhan itu bahwa ia akan membawa Anda kepada sesuatu pengalaman yang baru dan bertambah-tambah. Nah dulu sama dengan kalau orang Malaysia juga cerita nasi kandar. Tahu nasi kandar kan? Tahu sedap nasi kandar kan? Apa artinya nasi kandar? Ini sebenarnya dulu jualnya pakai pikul kemana-mana, nasi. Jadi nasi kandar, kan begitu. Tapi sekarang nasi kandar mahal saudara. Tahu maksudnya nasi kandar? Kandar itu mereka dalang dulu India, mamak sana yang tidak tahu apa-apa. Karena datang ke sini mungkin tak ada kesempatan. Jadi apa yang dijual? Dia pergi ke tempat-tempat market, ke tempat-tempat orang kerja. Pikul itu lepas itu dijual di situ. Itu nasi kandar. Sekarang bilang Anda nasi kandar, good, kan gitu kan? Sama dengan minyak goreng yang Lim Sholong itu. Dia jual minyak goreng itu pakai pikul-pikul saudara. Nah tetapi ketika dia sukses bertambah, maka dia tidak lagi hanya memakai manual, dia sudah memakai mesin, baru naik basikal, kemudian terus tambah, menjadi produksi dan menjadi pemilik yang luar biasa, menjadi Indofood, kan gitu kan. Kan gitu kan. Akhirnya bukan saja minyak goreng, tapi mie goreng, kan gitu kan. Karena ada minyak gorengnya, harus ada mie gorengnya. Indomie kan gitu. Ya kan begitu kan. Jadi saudara kenapa? Itu berproses. Jadi jangan takut proses itu. Yakub ataupun Yusuf itu berproses. Bayangkan dulu nasi kandar. Dulu mungkin kalau makanya ada nasi kandar yang lama itu dia tulis itu buat gambar di dinding itu bagaimana pikulnya itu nasi kandar itu. Haleluya.
Jadi jangan pernah malu menderita saudara waktu Anda masih susah. Ya, Yakub tahu bahwa ia adalah orang yang tidak punya kesempatan yang akan diperolehnya seperti Esau. Karena Esau punya privilege sebagai hak sulung, mungkin hak ketuanan dan segala apalah ya kan. Kalau bahasa ini hak ketuanan, ini hak ini. Anda tidak punya hak. Tetapi bagaimana caranya? Harus akhirnya kita memakai pikiran kita, otak kita untuk bagaimana supaya kita eksis dan berdiri dan boleh tinggal dan boleh menikmati sesuatu yang luar biasa. Ada sukacita. Jadi saya lihat dulu bapak-bapak ini pun dulu datang sini. Begitu juga. Makanya saya tadi hari Rabu itu bilang bagaimana Yusuf boleh menjadi Perdana Menteri. Saudara kita, mungkin kita adalah orang-orang yang dulu malang. Datang ke sini karena kita sama dengan orang Cina. Kenapa orang Cina lari dari negeri Cina? Sebenarnya bukan karena orang Cina itu suka. Saudara pelajari orang Cina dulu. Bukan mereka senang datang ke Indonesia sana saudara. Karena ada revolusi budaya dan segala macam, peperangan dan segala macam. Mereka ingin punya cari tempat yang tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dan datanglah ke Malaysia, Semenanjung Malaya ini. Supaya boleh berusaha tanpa ada gejolak-gejolak di sana. Karena kalau saudara lihat sejarah negeri Cina, itu mengerikan itu saudara ya. Jadi ada orang, sama dengan Eropa, yang ketika lari ke Amerika. Dia ingin mencari the new land, kan gitu kan. Untuk melihat kebaikan. Tetapi akhirnya mereka besar. Karena di Eropa itu pihak Katolik, Kristen, semua begaduh aja kerjanya. Akhirnya mereka lihat, aduh capek kita ini. Baik kita ke Amerika, cari benua baru. Kita sana kita jadikan bahwa tidak ada satupun pengaruh agama itu untuk kita boleh itu. Jadi saudara, ini. Jadi saudara saya ulangi kembali. Kalau hari ini Anda orang-orang yang belum seperti yang Anda harapkan, itu bukan dosa. Tapi itu adalah cuma yang salah adalah bila Anda selalu melalaikan kesempatan. Dan Anda tidak menghargai segala bentuk talenta, karunia yang saudara miliki. Itu yang salah. Karena orang itu ibarat talenta yang tidak menghargai anugerah dan berkat Tuhan. Tapi Yakub, saudaraku, dia berusaha mendapatkan itu. Dalam usahanya itu memang ada cara yang kita tahu salah. Tetapi dia menemukan tujuan yang sebenarnya. Bahwa ketika Tuhan bersama dengan dia, dia akan menemukan harapan yang luar biasa. Nah, saudara, kita masuk tahun 2023. Ya, kita lihat ini tahun apa namanya? Ya, kalau dalam bahasa Batak namanya Batak Rabit. Tahu ya? Tahu Batak Rabit? Nggak tahu Batak Rabit. Ya, tahu Rabit. Baju ya, pakaian ya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, itu Rabit kan gitu kan? Tahun kelinci. Tapi bukan kelinci percobaan. Ya, saudara, jangan saudara pikir ini kelinci percobaan. Ataupun di Indonesia ada namanya kacang dua kelinci, kan gitu Pak. Tapi ini bukan kelinci. Tapi kelinci, tak tahu apa namanya. Tapi intinya begini saudara. Sekarang kita lihat bagaimana dunia kita hari ini. Ya, dunia kita hari ini sekarang bermacam-macam. Kita tidak tahu. Nah, semalam ini saya bilang sama saudara. Selama kita dalam dunia yang tinggal di negara seperti Malaysia atau Indonesia. Apalagi saudara, mayoritas ini bukan kita atau saudara sepupu kita. Jangan selalu merasa apa, karena saudara hanya karena satu bakar Al-Quran di sana, 1 juta Al-Quran diterbitkan di Malaysia. Gitu kan. Paham maksud saya? Ya kan, itu kalau yang tahu baca itu Al-Quran sana. Kalau mau kata saudara, kalau kita yang ada yang di Indonesia dikentutinya Alkitab apa segala macam, dibakarnya Alkitab, disobek-sobeknya Alkitab, nggak ada apa orang yang, karena bagi kita Tuhan itu berdaulat dan berkuasa. Amen. Mau dikoyaknya, mau diapanya firman itu. Tapi kenapa hanya karena, nah kan mereka tahu. Kata kalau saya bilang sama saudara, kan mereka tahu siapa itu orang Denmark itu. Memang itu gila punya orang, kenapa mau kita sibuk ngurusi orang gila? Tahu maksudnya gila, dia partainya partai ultra apa segala macam. Namanya orang gila, orang yang tidak waras. Kenapa kalau dibakarnya itu saudaraku, kenapa bisa begitu ribut semuanya? Nah itu, jadi akhirnya Perdana Menteri Malaysia yang Anda pilih dan saya pilih,
akhirnya menciptakan, mencetak 1.000.000 naskah Al-Quran untuk diedarkan. Ya kan? Karena itu biadab dan apa, kan begitu kan. Makanya saya kata sama saudara, ya orang Kristen itu posisinya, jangan pernah berpikir bahwa siapapun pemimpin di dunia ini, Anda adalah seperti domba di tengah serigala. Haleluya. Saudara perhatikan sekarang, saudara lihat di Eropa, ada satu pendeta, saya mau kasih tahu saudara. Sekarang di Denmark itu ada satu pendeta, ditangkap hanya karena dia mendoakan orang. Namanya Torben, apa itu, jadi satu-satunya gereja karismatik di Denmark itu. Saudara, dia ditangkap dan dipenjarakan. Karena di Eropa itu sangat keras namanya itu eksploitasi anak-anak. Jadi ceritanya begini, dia datang para wartawan itu menanyai mereka bagaimana pelayanan itu. Jadi satu kali ada pelayanan dan segala macam, tetapi kemudian ada pelepasan, doa pelepasan. Tetapi saudara, para wartawan ini menceritakan bagaimana anak-anak ini nangis melihat itu reaksi daripada orang yang didoakan. Padahal sebetulnya menurut ceritanya bukan seperti itu. Anak ini sebenarnya dia mau terjun ke air kolam, tapi ibunya marah karena lagi pas ada acara. Tapi itu digabungkan dengan khotbahnya si Torben ini dan kemudian dijadikan sampai itu perbincangan di parlemen Denmark. Sebab ada satu pendeta lagi mengajar karena dia mengkritik gereja Lutheran. Nah ini saudara, jangan saudara. Di Finland itu ada satu orang mengkritik gereja Lutheran. Gereja Lutheran itu sudah mati, sudah begini, masuk penjara. Jadi saya tanya sama saudara, siapapun saya sebagai umat Tuhan, sebagai anak Allah, Anda lari ke Amerika, Anda tak selamat. Anda lari ke Eropa, Anda tak selamat. Anda lari ke Indonesia, tak selamat. Anda lari ke Malaysia pun tak selamat. Hanya datang keselamatan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi jangan saudara berpikir siapa. Karena ini semua adalah benda-benda dunia yang sedang kita. Nah tetapi apa yang saya mau bawa kepada saya saudara kepada tahun 2023 ini. Rusia makin panas dengan Amerika. Ya, dan segala keadaan yang makin diperparah dengan ekonomi dan segala sesuatu. Nah saudaraku. Tapi di sini tadi janji Tuhan bagi orang yang tahu bahwa dia lemah, tak berdaya seperti Yakub. Bahwa mereka orang-orang yang tidak punya kekuatan, tak punya kesempatan. Ataupun punya situasi yang membuat mereka bahagia. Dia percaya sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Nah ini bukan hanya ucapan Isa, ini adalah janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan kepada orang-orang yang bersyukur, kepada keturunan Israel. Maka apa tadi dikatakan? Saudara, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Haleluya. Embun itu apa? Embun itu bicara keindahan dan kesejukan. Saudara. Kalau saudara pagi-pagi bangun, pergi ke ladang, Anda melihat itu embun turun. Itu bicara bahwa ada kehidupan yang luar biasa. Makanya kalau saudara, katanya dulu orang, kalau dulu orang tua saya begini saudara. Kalau kamu sehat katanya, ini sehat lah. Tapi sekarang tak buat lagi. Ambil air minum yang masak, taruh di atas rumah, diembunkan dari malam sampai pagi. Pagi-pagi kamu minum, luar biasa. Itu petua, tak tahu semua ada kan? Petua ada. Tapi kita tak amalkan, yang kita minum Coca-Cola. Yang sudah diembunkan di mana? Yang Anda embunkan di mana? Di freezer kan gitu kan? Memang sedap. Nah, saudara, ini kakak ipar kami itu baru meninggal. Saudara tahu bahwa dia ini kenapa meninggal? Karena dia gagal ginjal. Rupanya kan ada satu budaya di kita, khususnya kita di kampung, karena nggak pernah biasa lihat Coca-Cola kan gitu kan. Jadi kalau arisan-arisan itu ya minumannya itu Coca-Cola. Jadi minum Coca-Cola. Jadi akhirnya kayaknya kalau nggak minum Coca-Cola itu nggak begitu mentereng gitu kan, nggak rasanya
apa gitu ya. Pokoknya kalau letak botol Coca-Cola, always Coca-Cola kan gitu kan. Jadi kita selalu gitu rasanya ada status tersendiri. Halo? Tapi rupanya saudara itu membuat. Jadi saya bilang sama saudara, kita harus belajar. Jadi di sini embun bukan bicara tentang yang Coca-Cola yang dimunkan. Tapi dulu ada orang, dulu saya selalu amalkan itu. Saya taruh air minum, taruh di atas satu gelas, baru letak di atas pagi-pagi. Tapi sini embunnya sudah banyak yang tak betul juga kan. Kalau di kampung kita kan embunnya bersih kan gitu. Jadi minum pagi-pagi memperlancar seluruh yang tidak betul, yang diblok di dalam tubuh kita semua dibereskan. Kan gitu. Amin. Nah jadi makanya embun itu bicara tentang kehidupan, tentang kedamaian, tentang keluar biasaan. Nah saudara, kemudian apa dikatakan? Tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Nah di sini saya selalu ingin katakan, kalau saudara belajar, nah mungkin kayaknya kita orang bodoh ya. Nah makanya banyak orang bilang orang Kristen itu orang bodoh. Tapi saya ingin katakan marilah kita bodoh di dalam Tuhan. Nah dalam konsep Alkitab, dunia ini sudah rusak. Dunia dan segala isinya sudah korup atau damage, sudah hancur karena dosa dan segala sesuatu. Tapi umat Allah ada di situ. Nah kalau kita lihat bagaimana Israel, bagaimana Tuhan berkata, lantas bagaimana caranya untuk kita boleh mengalami berkat Tuhan. Saya selalu bilang kepada saudara, saudara dan saya, pikiran kita harus benar. Amin. Artinya apa benar? Benar cara bertindak, cara merespon, benar cara kita untuk memahami, dan benar untuk kita mengerti firman Tuhan. Karena banyak orang tidak benar dalam pemahaman. Karena apa? Sebab korup oleh dunia. Nah sekarang dunia kita mau dikatakan Alkitab jahat dan tidak benar. Tetapi Tuhan katakan bahwa di tengah-tengah bangsa-bangsa sekalipun, karena Tuhan hadir, ada bersama dengan kita, kita akan selalu diberkati. Maka bagaimana cara pikir yang terbalik itu, bagaimana kita berpikir dengan cara yang terbalik, itulah yang dikehendaki Tuhan. Artinya apa? Saudara harus tahu, di dunia ini ada positif dan negatif. Ya, itu kita bicara tentang membangun keseimbangan. Paham ya? Jadi antara negatif dan positif itu maka terjadi keseimbangan. Ya, memang saya tahu bahwa di dunia ini adalah hal yang jahat. Tapi kalau kita jahat saja, maka apa yang terjadi? Dunia akan dibinasakan Tuhan. Itu kita tahu bagaimana air bah itu datang. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita satu nilai yang disebut sebagai garam, maka oleh garam itu menyeimbangkan dunia agar dunia tetap dalam keadaan aman dan baik. Paham ya? Nah itulah orang Kristen. Makanya saya dan saudara harus dari positif, dari negatif itu menjadi positif. Jadi selalu kita harus berseberangan. Maka Tuhan katakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Harus berseberangan dalam pikiran, bukan berseberangan dengan cara hidup ya. Paham maksudnya? Karena banyak orang ada, itu semalam saya ada jumpa itu orang di Toraja itu. Saya salami itu, dulu masih ingat namanya Kalambe. Ya. Saya salam dia tak mau saudara. Rupanya sudah pakai ilmu apa dia begitu kan. Jadi saya, sebab kita rindu ketemu, saya salam saudara, dia bilang gini kan. Saya sudah paham lah, karena memang saya sangat paham sekali. Tapi saya sudah paham, tapi saya bilang dia kan bukan orang yang dari dulu begitu kan. Artinya kenapa? Jadi begitulah, jadi maksudnya begini saudara. Banyak orang beragama yang diperbaharui bukan budi, bukan pikiran. Yang dirubah adalah gaya hidup. Paham ngerti maksudnya? Paham. Jadi agama di dunia ini, minta maaf, kebanyakan agama di dunia ini, selalu yang ditekankan perubahan adalah perubahan dalam bentuk yang luar. Paham maksudnya? Cara berpakaian, kalau kita lihat kalau dia sudah agak rohani, serbannya di atas agak beda kan gitu kan. Kalau ada wanita yang kita lihat itu kerudungnya, kalau ada kerudung biasa yang ada jambulnya nggak boleh kan gitu kan. Nah kan gitu kan, kan ada kerudung jambulnya keluar, ini boleh. Jadi bagaimana kerudung yang bagus harus berlabu kan gitu kan. Nah itu baru rohani kan begitu kan. Nah saudara seringkali di banyak agama di dunia ini itu yang ditekankan. Welcome sister. Okay. Tapi yang dimaksudkan Tuhan apa saudara? Yang dimaksudkan Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan, saya kata saudara, sebagai anak Tuhan kita apa?
Yang dirubah apa? Budi kan? Paham maksudnya budi? Bukan budi Budiman Gultom saudara ya. Kalau Budiman. Yang dirubah adalah budi, kerti, pemahaman, pengertian. Kita masih sama. Masih bergaul dengan orang, masih boleh bertemu dengan orang, salaman dengan orang. Tapi yang sudah berubah itu di hati dan pikiran. Anak, kita jangan menjadi alergi, pahamkah? Kan banyak kita jadi alergi orang. Kita bilang, kau tak sama dengan saya. Kamu sudah bukan kudus. Orang Pentakosta pun banyak juga begitu kan. Kalian tak kudus katanya. Kami hanya kudus. Kan gitu kan. Banyak orang Kristen itu merasa kudus saudara. Ya, jangan sampai kita orang Kristen. Saya harap jemaat FCC, saudara, Alkitab berkata, Paulus berkata, kamu tahu kamu tidak harus serupa dengan dunia, tetapi kamu tidak boleh tinggalkan dunia. Kalau begitu, mari kita rame-rame minum baygon sayang, kan gitu kan. Karena ada di Amerika sana, karena mereka tidak mau terima dunia yang korup dan segala kejahatan. Akhirnya mereka bilang, kita pergi ke satu tempat, kita bunuh diri. Ada gereja begitu. Makanya saudara, kalau sudah ajak seperti itu, saya sering kali ajak gitu, tapi kadang-kadang kita tak mengerti. Saya ingin yang dirubah dalam diri kita itu bukan penampilan, ya, casing. Bukan rambutnya yang sudah berbeda, bukan cara pakainya yang sudah berbeda. Nah, kenapa? Orang Kristen tidak begitu. Orang Kristen yang dirubah adalah kasih yang melimpah di hati. Haleluya. Amin. Hati saudara sudah yang dahulunya geram, marah, nengok orang pun macam harimau tul-tul kan gitu kan. Yang mula muka garang, tapi kemudian sekarang sudah beda. Nah, tapi dalam pelaksanaan, kalau kita pergi ke sana, pergi sini. Makanya saya banyak kali juga di orang Sumatera Utara itu ada juga orang Batak Kristen yang tak boleh pakai ini, tak boleh pakai ini, pakai ini. Ya, hari itu si Anita bilang boleh pakai jeans ke gereja kan. Saya bilang sama, malah kamu lebih cantik, saya bilang kan. Jangan senyum Pak Ronald. Ya. Saya pun saya bilang kalau memang diizinkan orang FCC ini, saya mau pakai jeans, pakai apa saudara. Cuma karena bapak-bapak ini banyak yang kolot, masih nanti bapak ini pakai jeans, aneh itu katanya kan gitu kan. Tapi kalau saya sebenarnya, kalau hati saya mau pakai jeans. Nah, supaya apa gitu kan. Tapi bukan menjadi satu patokan. Jangan ekstrim dengan segala sesuatu. Haleluya. Nah, maksud saya saudaraku, Tuhan merubah pikiran kita untuk kita bagaimana menghadapi keadaan. Jadi dunia ini dengan segala keadaannya yang sudah korup, dengan segala situasi, sudah membuat suatu kehilangan pengertian dengan Tuhan. Nah, disinilah kita tampil menjadi orang yang dapat menunjuk betapa kita, saya dan saudara berbeda walaupun kita di dalam dunia. Makanya saya bilang sama kalau kita Chinese New Year, karena banyak orang kan alergi ini kan. Ada nggak alergi gereja? Dia bilang, lampu-lampu ini. Ya, ini macam rumah sembahyang Cina aku tengok. Ya. Tapi anggaplah lampu saudara, amin. Semua bentuknya sudah menyerupai sana. Sama dengan orang Batak itu, ulos itu. Saya bilang, ulos itu sekarang banyak jadi industri saudara yang mendapat hasil. Bahkan kadang-kadang yang heran saya, uangnya boleh diterima tapi ulosnya nggak bisa. Kan gitu kan, kalau dikasih uang kan uang ulos Pak. Nah, mungkin dia bilang, wah mungkin bingung juga, tapi diterima kan gitu kan. Tapi kalau saya bilang, rupanya banyak ini pendeta ini kalau ulos dikasih tidak mau, tapi uang dikasih mau dia kan gitu kan. Jadi saya bilang, boleh saudara, kita ini adalah, Tuhan itu datang bukan merusak segala apa. Yang dirubah adalah pikiran. Yang tadinya kita adalah orang yang menganggap segala sesuatunya itu salah. Jadi kita akhirnya sekarang berubah. Makanya kalau dulu saya takut hantu saudara. Apalagi orang Cina kan banyak takut hantu. Orang hidup dia tak takut, yang hantu dia takut kan gitu kan. Nah kenapa? Kalau kita sekarang kan gak takut hantu. Jadi kalau mau hantu apapun dia datang sama kita itu gak perlu takut kita, amin. Ada pocong di YouTube itu. Mana ada pocong boleh disuting? Ada pocong disuting begini-begini dia di tengah jalan kan? Enggak mungkin saudaraku. Saudara syuting pocong pun tak pernah datang-datang kan gitu kan? Tapi itu saudara kayasa. Jadi saudara perhatikan. Nah Tuhan akan membuat kita berubah. Di dalam 2023 ini bukan berarti ancaman
ataupun sesuatu yang membahayakan bagi dunia, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, itu memang keadaan yang gelisah, gemetar. Saudara, kita selalu berkata bagaimana ini, bagaimana ini. Tapi saya ulang kembali saudara, saya katakan saudara, saya hari itu saya bilang, banyak orang mengeluh soal makanan naik. Tapi saudara tahu restoran hari ini penuh terus. Betul ya? Tapi ayam naik, ayam naik. Tapi pergi ke restoran, ayam naik, ayam naik. Tapi pergi ke restoran. Tapi ke restoran, jalannya, mulutnya lain saudara. Ayam naik oh. Tapi pergi ke restoran. Jadi ketika Rafiji bilang jangan makan ayam, udah marah pula kan. Gitu. Karena memang manusia itu seperti itu. Saya bilang, jadi kita mengeluh dengan apa yang kita tidak paham. Jadi sekarang saya katakan saudara, kita adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Terbalikkan segala pahaman pengertian dunia. Kalau ada kata kutuk, jadikan berkat. Amin. Kalau ada kata penderitaan, katakan Tuhan. Karena ada kelimpahan dalam Tuhan beda dengan kelimpahan yang dimasukkan dunia. Kekayaan bagi dunia beda kekayaan dalam Tuhan. Kekayaan dalam Tuhan itu senyum pun adalah kekayaan. Amin. Berkat itu kelimpahan. Bukan karena kalau Anda punya duit, berapa banyak orang yang punya duit akhirnya tidak punya apa-apa. Rasa damai di dalam hidupnya. Jadi mari kita belajar bahwa mau Chinese New Year kah, mau hari raya kah, mau Taipusan, mau itu tahun baru kah. Selama saudara berjalan dengan Tuhan, ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka jalan kita itu, jalan pikiran kita harus jalan pikiran ilahi. Amin. Kita harus berjalan, pikirkan perkara di atas. What you thinking is according to the word of God. Artinya kita saudara berjalan apa yang dijanjikan Tuhan. Apa kata Tuhan? Walau badai gelombang persoalan, Tuhan katakan engkau tetap aman. Amin. Saudaraku, kalau ibarat orang Indonesia, Jepang belum datang kita sudah menyerah kan gitu kan. Tapi saudara, kita harus percaya ini janji Tuhan dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Bahkan ayat seterusnya berkata, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu sujud kepadamu. Saudara, di dunia ini, saudara mau suku apapun, mau bangsa apapun, saya ulangi kembali. Orang suku yang kuat akan menang. Nah, itu sudah pasti. Di Indonesia jangan, saya sudah selalu bilang kepada saudara, di Indonesia, ya, kenapa budaya Jawa itu mempengaruhi orang-orang kita? Karena memang secara kalau saudara tuang air di air yang kecil, ia akan melanda. Jadi kalau saudara lihat orang Cina 1,3 billion bisa mempengaruhi budaya dunia, maka saudara akurlah dalam situasi itu. Kecuali Anda bersembunyi di planet mana, saya tak tahu. Sedangkan jangan dulu kita di Indonesia aja. Saya ulangi kembali, semua mempengaruhi. Itu sangat penting. Bangsa yang besar akan mempengaruhi. Apalagi bangsa yang besar dan kuat. Ya, Yahudi itu bangsa yang bukan hanya besar, tetapi dia pintar. Kan gitu, mempengaruhi semua. Ya, banyak orang bilang Yahudi ini apa, di Indonesia itu banyak orang yang mengatakan ini haram, tapi pakai handphone. Kan begitu kan. Sampai ada orang Malaysia bilang, TikTok Cina yang buat, kenapa kamu pakai? Ya. West itu Yahudi yang buat, kenapa kamu pakai? Tapi hari-hari mulutmu mengatakan takut ini si Yahudi lah, si Aseng lah, si apalah semua. Ya. Tapi saudara tiap hari memakai mereka. Sama dengan saudara tahu di Seremban sana ada satu restoran. Banyak kali sama seperti kalau sini Hokkaido sana. Tahu Hokkaido? Kenapa orang datuk-datuk situ semua? Rupanya orang kami ini, orang saya Melayu ini, saudara. Dia tak suka Cina, tapi makanan Cina dia suka. Di Seremban juga begitu. Ada namanya Muhammad Chan restoran kan gitu. Wah, saudaraku yang kasih lulus. Di situ semua orang antri, yang pakai kerudung semua antri. Hanya karena ditulis masakan Chinese Muslim, kan gitu kan. Antri semua. Makanya orang dulu orang Melayu ketika dia lihat orang makan kue bulan, dia pun kepingin. Dia bikin kue bulan, tapi halal kan gitu kan. Jadi saudara,
Itu sudah ketika ada orang di Indonesia, dia bilang rendang tak boleh dipakai oleh orang lain. Orang Minang bilang jangan. Jadi karena ada orang di Jakarta itu bikin rendang babi. Kalau di Malaysia dia sudah kena haram itu yang rendang babi di Sentul sana. Dia bilang orang Minang, rendang tidak boleh babi karena ada rendang babi. Dia bilang tak boleh, ini rendang milik kami. Jadi datang orang Indonesia, jadi kalau begitu jangan makan capcay, jangan makan bakso kan begitu kan. Karena bakso itu artinya sup babi kan gitu kan. Cuma mereka tidak lagi pakai sup babi, sup daging lembu kan begitu kan. Nah jadi jangan bilang begini, siomay, makan siomay bagus dia. Di restoran mahal-mahal pun dia makan siomay. Ya kan? Kan begitu. Jadi ini budaya. Saudara jangan selagi saudara tidak menyembah dewanya dan penyembahannya kepada yang salah, itu bukan hal yang salah. Sebab dunia ini asimil. Makanya sekarang dibikin ada penelitian. Namanya dicari. Dalam tubuh kita dicari DNA-nya. DNA saudara itu ada dibagi. Ada yang 30% Cina, ada apa begini kan gitu kan. Nah, kalau saya ini DNA saya uji saudara. 100% Yahudi. Karena saya bilang, karena ada orang bilang, oh DNA-nya itu ada Afrikan itu 30%, itu merek apa 30%, Melayu ada berapa persen gitu kan. Wah, jadi berarti sebetulnya dalam konteks budaya kita sebenarnya nggak ada bangsa yang berdiri sendiri dan tidak ada suku yang muncul sendiri. Itu semua adalah sebuah proses asimilasi. Itu cuma kalau ada dibilang datang dari langit, nenek moyang kami, itu semua dongeng saudara ya. Karena pasti datang dari, saya lihat ini minta maaf, ini kalau orang kita Batak ini, saudara perhatikan di India itu ada satu suku namanya suku itu Nagaland, Naga, tahu suku Naga? Itu si Naga ya, Aleong ya. Jadi kalau saudara pergi ke daerah India di bagian perbatasan Myanmar di atas Bangladesh itu ada namanya Northwest India itu, di situ ada suku namanya Naga. Maka mereka bilang Naga girl, ya Naga man gitu kan. Jadi mereka adalah kaum Naga. Saya lihat saudara, itu seperti orang Batak. Makanya saya seperti, kalau ketika kita pergi India ke arah itu saudara. Mungkin kita bikin satu perjalanan back to the history of our generation itu. Pergi ke, sebab saya lihat cara mereka semua begitu, oh kayak macam orang kami ini. Sama seperti di Yunan juga ya, itu di Yunan juga itu ada namanya orang Yunan itu. Kalau saudara lihat Yunan itu, ada dia masakan, Yunan kan pakainya macam orang Batak ya. Itu bukan macam orang Cina yang apa itu, dia banyak. Jadi di Yunan itu ada satu yang orang Batak makan, yaitu namanya naniura. Dia ambil ikan, diperap di dalam bambu, diasami. Nanti selepas itu ada 2 hari begitu dihidangkan. Nah ini betul-betul apa ini? Ini orang-orang dari, saya bilang hebat ini. Makanya saudara jangan bilang, kalau saudara dengar dari sana berkata, turun di pucuk buhit itu apa. Enggak benar itu. Emangnya saudara keturunan malaikat. Ya. Jadi saudara jangan percaya itu. Nah walaupun ada dongeng-dongeng, tapi asimilasi. Kenapa orang Cina itu sama dengan orang-orang Kazakhstan itu, orang-orang yang dari, sebenarnya berawal dari sana semua, mengerti kan? Ya, jadi saudara, saya ulangi kembali maksud saya di sini, di ayat ini. Orang kuatlah yang akan menang. Apalagi saya dan saudara, kita anak Tuhan, amin. Jadi ilmu naga bonar, naga apa semua itu, kalau dengan Tuhan semua hancur, amin. Ya kalau ada ilmu-ilmu naga Cina itu yang dia pakai, yang tahu naga, tahu ular kan. Kadang-kadang saya bilang sama banyak orang, ular itu begini saudara, itu namanya ular beludak. Kalau saudara lawan ular, kadang-kadang begini, kalau Anda ular itu begini saudara, kalau Anda lawan dipatuknya. Kalau Anda tak lawan ditelannya. Mengerti maksudnya ya? Ular itu begitu. Jadi kalau saudara lawan dipatuknya. Tapi kalau saudara diam ditelannya. Jadi bagaimana caranya untuk melawannya? Lawanlah, amin. Tetapi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi saya ulangi, bangsa yang besar akan mendominasi bangsa yang lain. Jadi pengaruh kalau Indonesia,
asing, apa segala macam, itu nggak usah tanggapi. Sebab setiap hari mereka pun dipengaruhi budaya. Saudara, saya ulang kembali, jangankan dulu, itu yang Anda ketik-ketik itu, apa saudara punya kuku itu aja orang Cina yang buat, kan gitu kan. Ya. Anda enak kali perempuan itu, pedicure itu kan semua Cina itu. Itu yang pedicure kan gitu kan. Itu rupanya siapa yang buat? Itu budaya Cina semua ini saudara. Ya. Halo? Jangan saudara, yang suka cantik-cantik di sana itu siapa? Ini banyak yang walaupun pakai kerudung tapi mau cantik-cantik dari mana? Ya. Jangan begitu, jangan alergi kepada satu kaum, satu suku. Karena kita di dalam Tuhan adalah milik Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Yang penting dimanapun Anda berada, di kapanpun Anda berada, Anda tetap pemenang yang diberikan Tuhan janji. Bahwa engkau akan dikatakan apa? Menaklukkan suku-suku bangsa dan seluruh suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Maka di sana ada kata ayat yang paling luar biasa untuk tahun raya Cina ini. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Itu janji Tuhan. Kalau ada yang mengutuki kita, mau dikutuki seperti Biliam mengutuki bangsa Israel, silakan sampai sumpah serapahmu kau, sampai kau tidak lagi mampu mengucapkannya. Tapi bagi saya dan saudara, di tahun 2023, seterusnya dan seterusnya, yang Allah adalah di pihak kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan penjaga kita. Haleluya, memberkati kita. Amin. Itulah message Chinese New Year tahun ini. Katakan pada orang-orang Cina di mana-mana. Ya, bahwa Gong Si Fa Choi itu artinya janji Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita bagi orang percaya. Ya, jangan katakan jangan percaya kepada apa itu semua ya. Karena Alkitab berkata begini, kadang orang Cina kan kalendernya itu kalender langit dan bumi. Alkitab berkata jangan percaya kepada bulan, bintang dan segala macam. Amin. Macam mana dia tahu tahun Arnab? Siapa yang buat? Memang Tuhan itu bilang tahun Arnab gitu. Enggak kan? Yang membuat tahun Arnab ini kan orang Cina. Kalau pergi ke India bukan tahun Arnab saudara. Tahun ular kan gitu kan. Ya. Kalau saudara pergi lagi ke kampung kami sana, itu cuma karena orang Cina sudah bernyebar dan di mana-mana, jadi menjadi satu budaya dunia kan begitu kan. Akhirnya mereka percaya. Mana boleh itu? Yang namanya harimau. Apa itu semua? Karena mereka, saudara, kalau bagi saya dan saudara, mau harimau pun arnab kah, naga kah, apa kita makan semua. Amin. Haleluya. Kita makan semua itu ya. Puji Tuhan bahwa di dalam orang Kristen itu enggak ada haram-haramnya itu yang makan itu kan gitu. Karena kita tahu mau naga kah datang, mau ular kah datang, apa datang, mari nikmati hidangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ada sukacita? Jadi tahun 2023 itu jangan dengar perang di sana, naik harga di sana, ini di sana. Lantas apa? Merondok kita di rumah. Dulu kita begini menanti-nanti kematian. Tidak, kita harus maju. Saya semalam ada bilang sama saudara, ada teman saya begini. Ini kadang-kadang orang Kristen pun salah. Saya cerita tentang bagaimana kita memberi kontribusi kepada masyarakat kita. Dia bilang, nggak percuma Pak, sudah tak ada lagi. Kalau mereka tak percaya Tuhan, itu akan terjadi. Jadi saya bilang sama dia, kalau begitu ngapain lagi kita hidup di dunia ini? Kalau nggak ada usaha, kalau nggak ada niat untuk melakukannya. Kadang-kadang orang Kristen itu menjadi apa? Apatis, tahu ya? Menjadi orang yang diam, oh dunia ini jahat, dunia ini jahat. Itu yang dilakukan oleh teroris itu. Sehingga mereka berpikir bahwa kalau begitu, sebab kita lagi perlu ini. Kita harus hanya berdiri di gunung, berdiri di satu tempat, kita berdoa saja pada Tuhan. Salah, saudara. Kita harus terjun ke medan perang. Amin. Kita harus masuk ke dalam sesuatu keadaan di mana jika Tuhan bersama dengan kita, peperangan yang kita hadapi adalah peperangan yang akan kita menangkan. Sebab bukan gagah dan kuat kita, tapi Tuhan. Jadi kalau saudara dengar berita kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak benar, dengar firman Tuhan bahwa janjinya ya dan amin. Amin. Ada yang amin? Jangan ngangguk-ngangguk ngerti nggak ngerti paham saudara ya. Nanti ya cepatlah selesai, sudah habis ini waktu kan gitu kan. Ya puji Tuhan, sudahlah selesai sudah. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya untuk kita Bapa Surgawi dalam nama Yesus segala puji bagimu, hormat kemuliaan syukur kami naikkan. Terima kasih
Engkau baik bagi kami. Ampuni dosa kami, kuduskan roh dan jiwa kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kami nikmati. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Engkau adalah Allah yang setia, yang sangat peduli kepada kami. Apapun yang dunia katakan, apapun yang dunia taburkan, apapun yang dunia sebarkan, apapun naratif dunia yang kami dengar. Tetapi yang kami percaya adalah firman Tuhan. Bahwa janji-Mu ya dan amin. Pembelaan-Mu, pertolongan-Mu. Engkau berkata bahwa umat yang mencari wajah-Mu, Tuhan pasti akan membela. Jangan biarkan kami seperti Esau Tuhan. Yang seringkali mengabaikan segala kesempatan. Dan tidak menghargai segala bentuk apapun yang datang dari. Jadikanlah kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi kami tahu, kami berusaha dengan benar untuk mencari wajah Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, kuduskan firman-Mu menjadi dasar yang teguh kuat di dalam diri kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Segala puji bagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Pak Christine, maju Pak. Oke, puji Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk mengambil persembahan. Adi, mari duduk ke depan. Bertata di kerajaan surga, Tuhan kembali kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini di atas kebaikan Kamu di dalam segala tamu dalam hidup kami. Ada kami pada saat ini Tuhan adalah karena kebaikan Kamu. Kami berkumpul di sini Tuhan, itu adalah kasih-Mu. Di mana Tuhan Kau selalu memberikan kepada kami sukacita dan sejahtera dan memberikan kami kesehatan Tuhan. Bapa yang baik, terlebih dahulu ampunilah segala dosa pelanggaran kami yang tak berkenan di hadapan-Mu. Bapak kami minta syukur di atas berkat yang telah Kau berikan, berkat jasmani, berkat kesehatan, dan juga Tuhan berkat keuangan yang telah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kami. Pada sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan Tuhan persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami di atas kasih-Mu, di atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberikan persembahan ini pada pagi ini berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk meninggikan nama-Mu di bumi Tuhan. Begitu juga Tuhan, majikan kami yang telah memberikan berkat kepada kami, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, biar kami boleh menjadi saluran berkat lagi untuk kehidupan kami di dunia Tuhan. Terima kasih Bapa di atas kasih-Mu, terima kasih Tuhan dan seperti-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami di tahun baru ini Tuhan, menjadi terbaruilah segala hidup kami, dan jauhkanlah segala penyakit, jauhkanlah segala masalah-masalah dari kami. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami Tuhan daripada saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan memberi pada saat ini. Dan di dalam nama Yesus kami menyerahkan segala persembahan kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi minggu depan jangan datang jam 10 ya. Supaya nanti sudah pikir, tadi kita bilang jam 10 pun lambat juga datang. Ya, jadi lebih baik jam awal. Jadi jangan apa. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Yesus kurayakan kemenangan. Oh haleluya. Amin. Yesus kurayakan kemenangan-Mu. Yesus ku girang dalam-Mu. Yesus Kau telah bebaskan aku. Yesus Kau beri hidup. Katakan sekali lagi, Yesus kurayakan. Yesus kurayakan kemenangan-Mu. Yesus ku girang
dalam-Mu. Amin. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Kemerdekaan, kemerdekaan Kristus berikan kita. Tak perlu tunduk pada perbudakan. Kita bergirang sebab Allah menang. Kita menyambut kasih-Nya. Katakan sekali lagi, haleluya. Yesus, ku rayakan kemenangan-Ku. Yesus, amin. Ku girang dalam-Mu. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Saudara, di tahun apapun Anda berjalan, berdiri, segala kutuk sudah dipatahkan. Bahwa Anda dan saya hidup dalam kemenangan. Amin. Percaya kepada Tuhan, kuasanya, mujizatnya, firman-Nya menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Maka kita akan melangkah dengan harapan, keyakinan. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi sebagai doa kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, ku rayakan kemenangan-Ku. Yesus, amin. Ku girang dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, amin. Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Kemerdekaan, haleluya. Kemerdekaan Kristus berikan kita. Tidak ada lagi yang tunduk pada kutuk. Ada kutuk. Kita bergirang sebab Allah menang. Kita menyambut kasih-Nya. Kemerdekaan, sekali lagi katakan haleluya. Kemerdekaan Kristus berikan kita. Tak perlu tunduk pada perbudakan. Kita bergirang sebab Allah menang. Kita menyambut hati-Nya. Haleluya. Yesus, ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, haleluya. Ku girang dalam-Mu. Amin. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Saya minta Pak Ronald maju ke depan berdoa. Mari saudara kita tetap dalam berdoa. Kita berdoa untuk doa syafaat. Mari saudara kita berdoa, mari arahkan. Mari tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur Bapa kami panjatkan Bapa di tengah hari ini atas segala kasih setia-Mu, atas segala kemurahan Hati-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus menentukan kami di sini Bapa. Tak kira suku, tak kira bangsa Bapa, tapi kami bersaudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu Bapa. Di hari perayaan ini Bapa, di hari perayaan kongsi paca ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menentukan kami dengan nama Yesus, dengan darah yang kudus itu kami bersatu Bapa. Terima kasih Bapa. Di siang hari kami menyerahkan hidup kami ke lantai kasih-Mu. Tolonglah Bapa, naungi kami, tuntun hidup kami ke jalan-Mu. Roh-Mu yang menuntun kami supaya kami mengikuti jalan-jalan-Mu Bapa. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan Bapa setiap Bapa masalah kami. Dahului kami di segala kekurangan kami, dahului kami di segala masalah kami, dahului kami di segala rencana kami. Karena Kaulah Bapa Raja kami yang menaungi kami, memberkati kami, menuntun hidup kami, memberkati setiap langkah kami. Terpujilah nama Bapa. Kami Bapa di siang hari
menerangkan Bapak kelan kasih-Mu Bapak. Saudara-saudara kami yang tak datang, apapun masalah dia, apapun kekurangan dia, tapi Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuntun mereka Bapak, supaya mereka boleh beribadah, memuji dan melakukan nama Bapak di tempat ini Bapak, di dalam minggu Bapak. Kasih-Mu Bapak menuntun mereka, Roh-Mu yang menuntun mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami merahkan juga kelan kasih untuk Yesus di siang hari Bapak. Negara Malaysia ini, tolonglah berkati negara Malaysia ini, curahkan nafsu negara Malaysia ini, supaya kasih setia kami Bapak hamba-hamba-Mu, jemaah-Mu, gereja-gereja-Mu Bapak yang ada di negara Malaysia ini, dan juga rakyat Malaysia ini Bapak, diberkati Bapak, dan juga diberikan sukacita, diberikan damai di Malaysia ini Bapak. Kami percaya Bapak, Malaysia ini Bapak sudah dimenangkan Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua pemimpin negara Malaysia ini kami kasih-Mu, yang di Pertuan Agung dan juga Menteri Malaysia ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim Bapak, semua pegawai kita tinggi sampai terendah maupun dunia parlimennya maupun sultannya, kami serahkan hidup mereka ke kasih-Mu. Tuntunlah hidup mereka ke jalan-Mu, naungilah mereka, berkatilah mereka, ampunilah mereka, supaya jadi pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu, pemimpin yang menenangkan hati-Mu, memimpin negara Malaysia rokan takutkan Engkau Bapa. Berikanlah hikmah, kebijaksanaan, akal budi, supaya mereka memerintah bijaksana dan adil dan sesama kepada semua kaum dan bangsa dan ada di negara Malaysia ini, supaya kami orang Kristen yang ada di negara Malaysia ini bebas beribadah, memuji dan melakukan nama-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapa di dalam pemimpinan mereka di dalam negara Malaysia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga Bapa menyerahkan Bapa anak-anak kami Bapa, maupun sekolah minggu Bapa, maupun yang besar Bapa, kami serahkan hidup ke lantai kasih Bapa. Berikan anak kami kesehatan yang baik, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala roh jahat Bapa. Bapa, kami serahkan anak kami ini Bapa, kami serahkan Bapa sekolah minggu ini Bapa, masa depan Bapa gereja kami ini kami serahkan ke kasih-Mu. Mereka lah Bapa yang membimbing masa depan gereja ini Bapa, mereka lah yang Kau pakai Bapa, mereka lah yang jadi saluran backup Bapa di tempat ini. Mereka lah Bapak yang memberkati gereja ini Bapak. Pakai mereka Bapak, pakai mereka Bapak untuk menenangkan hati-Mu. Pakai mereka Bapak jadi terang Bapak di gereja ini Bapak. Pakai mereka Bapak untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapak di tempat ini, supaya melalui gereja FCC ini Bapak, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu digagungkan, dan juga Bapak membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dan juga kami serahkan Bapak anak-anak kami yang remaja di sini Bapak, tuntun mereka ke jalan-Mu, berikan pekerjaan yang baik, jauhkan Bapak dari segala roh jahat Bapak, yang belum dapat jodoh, kami percaya Tuhan Yesus yang menyediakan yang terbaik untuk mereka. Kami percaya anak-anak kami ini akan dimenangkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak kelan kasih-Mu Tuhan Yesus, hamba Bapak Buki dan juga Ibu Isya dan Joshua Bapak, tuntun mereka ke jalan-Mu, berkati mereka, berkati rencananya, berkati juga Bapak pelayanannya Bapak. Berikan Bapak hikmah kebudi dan juga kependirian kebesaran, supaya melalui hamba-Mu ini Bapak, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapak di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu ini, berkati dia, berikan hikmah, berikan sukacita di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga kelan kasih-Mu, keluarga FCC Bapak, kami dimanapun mereka bekerja Tuhan Yesus, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati juga majikan kami. Melalui majikan kami ini juga Bapak, kami diberkati Bapak. Jadikanlah kami jadi garam, jadi terang Bapak di sekeliling kami, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga Bapak negara kami, Indonesia yang kami cintai, negara Republik Indonesia Bapak. Bimbing mereka Bapak, tuntun Bapak semua pemimpin yang ada di negara yang ada di Indonesia Bapak, dan juga pakai hamba-hamba-Mu, pakai Bapak jemaah-Mu di sana untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, supaya melalui hamba-hamba-Mu, melalui jemaah-Mu, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, supaya Bapak Indonesia dimenangkan Bapak, supaya Indonesia Bapak negara yang Bapak yang Kau cintai. Terpujilah nama-Mu, kuduslah nama-Mu. Inilah kami Bapak hamba-hamba-Mu ini, inilah kami jemaah kami ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sebentar lagi Bapak mau langkah dari tempat ini Bapak, kami serahkan hidup kami serahkan perjalanan kami serahkan kendaraan yang kami pandu Bapak. Tolong kami Bapak, tutup bungkus naung kami dengan kuasa-Mu. Pagarikan Bapak dengan malaikat yang gagah perkasa melaklas itu Bapak dari surga, supaya jauh dari segala roh jahat, jauh dari segala penyakit, jauh dari segala kemelangan, jauh dari segala hal yang merugikan kami Bapak. Belas kasihan-Mu yang menuntun kami sepanjang hari, dalam kursi dalam bungkus kami, supaya kami boleh sampai ke tempat kami masing-masing dengan sukacita terpenuhi kurang. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu,
kuduslah namamu. Kami sambut berkat-berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami, Gembala kami yang agung, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu bersamamu. Amin. Haleluya. Dia mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi sebagai doa kita katakan pada Tuhan, amin. Kita percaya, amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Saudara-saudara, Dia adalah Bapa dan Tuhan kita yang setia. Tetap bersandar, berlabuh, dan kuat berpegang pada janji dan firman-Nya. Apapun badai gelombang persoalan yang sedang dan saya saudara hadapi, percaya bahwa kuasa-Nya menyertai kita. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan berkat damai dan sejahtera, kasih dan karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa berkati setiap kami yang akan makan, minum, dan sehidangan dengan Tuhan. Apapun yang kami lakukan acara untuk merayakan hari raya Chinese New Year ini, Bapa berikan kami tetap damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Karena kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Kami serahkan semua apapun yang kami lakukan. Dan setiap kami yang telah bekerja, berusaha, menyediakan apa yang terbaik. Berkati berlipat kali ganda. Karena Tuhan menyertai. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya nanti istri saya pandu. Kamu pandu. Ya. Kongsi Pak Coy. Ya. Haleluya.